Rencana dari Menteri Agama ya. 2 balik hari Bu. Kita tuh perjalanan sekali dari Indonesia sampai Jeddah. 2 balik hari. Pulang 2 balik hari Pak. Yang berdinas nggak bisa Pak. Panjang cutinya. Di sini sampai pulang hari loh kan. Jadi panjang cuti nggak bisa ya. Selisihnya nggak sampai 5 juta Pak. Dengan pesawat. Dengan pesawat. Acak pesawat. Orang tua gua aja pesawat. Apa keunggulannya? Entahlah. Sebelum Untuk matang-matang lah untuk apa memperbanyak kuota kayaknya. Oh. Iya, terus di sini di kapal tuh banyak lah hiburan juga, ada kasino tuh. Hilang balon. Nggak jadi orang pergi haji. Ya Allah alam bisawab ya. Kita doakan yang terbaik saja. Nah, kata Nabi, Islam itu yang kelima tadi, engkau pergi haji kalau mampu menempuh jalannya. Lantas orang asing tadi bilang, sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Umar bingung, kok ini orang asing bertanya ya, yas'alu wa yusaddiqu, dia bertanya tapi kok dia membenarkan. Harusnya kan orang bertanya dia nggak membenarkan tapi mengamini gitu ya. Engkau benar Muhammad gitu. Lantas orang ini nanya pertanyaan kedua, wa akhbirni anil iman. Kalau gitu yang kedua, infokan tentang iman. Al-imanu, kata Nabi, iman itu adalah antuk minabillah, engkau beriman kepada Allah, meyakini Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitab suci Allah, wa rusulihi, rasul-rasul Allah, wal yaumil akhiri, hari akhir. Lantas yang keenam apa? Dikuatkan lagi, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman, engkau meyakini akan adanya takdir baik dan takdir buruk. Ya. Jadi qada dan qadar itu bukan baik dan buruk Bapak Ibu. Baik dan buruk itu khairihi wa syarrihi, itu artinya baik dan buruk. Bedanya qada dengan qadar, kalau qada itu adalah ketetapan yang sifatnya final. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kok di siku ada makanan, Pak? Dari sini jauh. Kok contoh, Bet? Ada makanan. Jadi kok betul Bapak Ibu, namanya dakwah. Dakwah itu ada makan-makannya. Karena dulu dakwah itu namanya ad-da'watu ila ta'am, undangan makan. Iya. Itu arti dakwah. Arti dakwah aslinya di zaman pra-Islam, orang Arab itu pakai istilah dakwah untuk mengundang makan. Ad-da'watu ila ta'am, jadi undangan makan. Bukan walimah ya? Bukan walimah. Enggak apa-apa kami makan Dapat apa? Taruh, Pak. Jadi kawan-kawan yang membawa makanan, semoga pahala berlipat ganda. Amin insyaallah ya. Dapat pahala hadir kajian, dapat pahala sedekah. Amin. Dan satu lagi, pahala menyenangkan orang. Senang Kak? Emang nggak? Senang lah makan Jadi gratis. kalau dakwah ndak ada makan-makan, ndak dakwah tuh Bapak Ibu. Iya, nggak tahu ya. Dakwah tuh mesti ada makan-makan itu. Kita lanjut, kata Nabi, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi dimensi iman kepada takdir itu yang baik maupun yang buruk, yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Keduanya kita yakini sebagai takdir kita. Nah, tadi saya tanya, apa bedanya qada dengan qadar? Kita pernah dengar apa itu qada atau apa itu qadar? Qada itu adalah ketetapan Allah yang sifatnya final, tidak ada peluang untuk diubah. Contoh, orang mati sudah pasti, ya. Tapi teknis matinya itu bisa diubah. Namanya qadar. Maksudnya? Ya, cara mati itu bisa milih. Ada satu riwayat menyebutkan begini. Yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Seseorang itu akan dibangkitkan berdasarkan kondisi dia mati. Falya'ish mar'u ala ma mata alaih. Maka hendaknya setiap orang hidup sesuai dengan kondisi mati yang ia inginkan. Jadi apa kondisi kita yang paling sering dalam hidup? Seperti itu kurang lebih gambaran mati kita seperti apa. Katanya begitu ya. Ya, itu riwayat ya. Memang tidak selalu, tapi kebanyakan kebiasaan. Iya. Iku babungkui, Pak. Oh, indah alun ya. Pak kira saya tadi, Pak. Ya siap-siap sih babungkui. Sedokallah. Jadi itu qada dan qadar Bapak Ibu ya. Qada contohnya mati, qadarnya cara kita mati itu bisa milih ya. Makanya kenapa kita lihat banyak kejadian ya, para ustadz, para buya mati sedang ceramah. Karena memang keseharian, keseringannya, kebiasaannya ceramah, dan itu bukan sekedar profesinya.
Tapi memang panggilan hati ya. Dan kalau ada buya yang matinya ndak lagi ceramah ya belum tentu itu ndak panggilan hati ya. Jadi ini yang penting juga. Husnul khotimah itu ndak selalu sedang sholat, sedang baca Quran, sedang ceramah, ndak. Tapi kondisi apapun yang tidak dalam maksiat itu husnul khotimah, Bapak Ibu. Kebanyakan kita kan salah ngira. Husnul khotimah itu harus malam Jumat, hari Jumat, sedang sujud, sedang baca Quran, sedang di Ka'bah. Ndak mesti, Bapak Ibu. Selama kita ndak sedang maksiat, maaf ndak sedang dugem misalnya, itu husnul khotimah peluangnya tinggi. Ya, game kalau tertinggal ya Ustaz. Kalau sedang main kuat, Mencari batarnya tuh indah. tidak mampu dong main-main ya. Masih ada. Ya itu. Ya, tetap juga indah. Itu kan sama Allah beko, Pak. Ya. Ampun ndak hakim dong. Ndak bisa menetapkan itunya ya. Itu biarlah sah. Tapi yang kita bisa nilai adalah bagaimana yang sudah disepakati ya, seperti orang tadi kalau dalam ibadah itu husnul khotimah. Tapi bukan berarti yang tidak dalam ibadah itu husnul khotimah. Nah, maka dalam rangka menjemput takdir kematian tadi, kita memperbanyak peluang. Ya, peluang kebiasaan dalam seperti apa, mudah-mudahan dalam kondisi itu kita dijemput oleh Allah. Ini iman gitu ya. Kemudian setelah orang tadi diberi jawabannya, ya, dia bertanya yang ketiga, wa mal ihsan? Apa itu ihsan wahai Rasulullah? Kata Rasul, al-ihsanu ihsan itu adalah apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka sejatinya Allah Maha melihatmu, kata Nabi kepada orang itu. Jadi, ihsan Bapak Ibu sekalian secara bahasa artinya berbuat baik ya. Makanya ada ayat wabil walidaini ihsana. Hendaknya berbuat baik kepada orang tua gitu ya. Tapi dalam standar tertentu ya, ihsan itu juga bisa berarti profesional ya. Misalnya Pak Kadis ya, punya karyawan. Karyawan kalau anak buah pegawai, kalau kerjanya bagus saat dilihat oleh pimpinan ya, itu belum tentu dia ihsan profesional karena di bawah tekanan. Tapi kalau dia kerja tetap bagus saat nggak ada yang melihat, disitulah namanya ihsan. Makanya kenapa kita dituntut ya untuk beribadah sampai derajat ihsan, di mana tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Yang begini ternyata nggak mudah Bapak sekalian. Ada ayat dalam surah yang berbunyi alladzina hum yuraun, surah itu Bapak Ibu. Alladzina hum yuraun al-maun ya. Itu artinya celaan bagi orang-orang yang riya. Kalau kita baca dalam tafsir, ada di tafsir Ibnu Katsir tentang orang-orang yang riya tadi. Satu ketika ada 3 orang yang terlihat di dunia sebagai orang soleh, tapi mendapatkan neraka yang paling dasar. 1, hafiz Quran. 2, orang kaya yang gemar sedekah. Yang 3, orang berjihad di jalan Allah. Jadi yang pertama kali masuk neraka itu bukan yang suka main biliar Bapak Ibu. Tapi ya tadi kata Nabi, hadis ini sahih, hafiz Quran, orang yang suka bersedekah, dia kaya suka bersedekah, yang 3 mujahid di jalan Allah. Padahal 3-tiganya dari sisi kita di dunia luar biasa kan. Maka proteslah hafiz Quran ini. Ya Allah, saya ini ngafal Quran di dunia. Tiap hari, tiap malam, pagi, siang, sore, malam saya ngaji untuk menjaga hafalan. Kata Allah, iya kamu menghafal supaya disebut hafiz Quran sama orang lain. Maka sunnah paling besar. Itulah parahnya Ria. Gitu. Lantas orang yang berinfak, ya Allah saya bekerja siang malam dapat uang untuk saya sedekahkan pada orang. Iya kamu bersedekah supaya disebut dermawan. Pencitraan ya, supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Iko yang Tapi udah banyak sekarang Ustaz. apa tuh? Semuanya pencitraan semua. semua pamer. Semua lah. Ukurannya Semua. Entar dulu Pak, CC Pak ya. Sabar dulu Pak, sabar dulu Pak. Dan yang ketiga, orang yang berjanjian Allah ya, padahal dia habis hartanya, hilang nyawanya, tapi kok dimasukkan ke neraka, dia protes. Kata Allah apa? Karena engkau berjihad supaya disebut baga, pemberani. Ya. Maka yang 3 ini masuk dalam neraka yang paling bawah. Tapi Allah muliakan ya.
kalau kita menjadikan profil 3 orang tadi sebagai refleksi ya, cermin buat diri kita, siapalah kita? Hafal Quran indah, sedekah siang dan malam juga ya pernah tapi tidak seberapa gitu. Kotak infak lewat pun kadang tidak, pura-pura tidak melihat. Taruh. Apalagi Hafiz. Apalagi mujahid ya Allah, apalagi kan mengorbankan harta nggak mampu, apalagi nyawa. Ya. Di dalam Al-Quran ya, orang berjihad itu pasti amwalihim wa anfusihim, harta dulu baru nyawa. Kalau orang yang nggak bisa menyerahkan hartanya, dia akan sulit menyerahkan nyawanya. Ya. Jadi tingkatan mujahid itu sebetulnya udah paling tinggi itu dari setiap amal, gitu ya. Tapi tetap tidak lepas dari riya. Ya. Maka apalagi diri kita, ya, yang berjihad tak mungkin berjihad ya. Kelihatannya karena negara kita aman gitu kan. Peluang jihad sedikit kecil. Berinfak bersedekah pun jarang, hafal Quran tidak gitu ya. Maka ini jadikan sebagai cerminan. Ya. Orang yang begitu saja terancam, apalagi kita. Nah, kembali ke tadi, inilah pentingnya ihsan. Kita berbuat memang karena Allah, untuk Allah, dan terdorong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Maka Ustadz yang 1-2-nya tadi apa Ustadz? Apa itu Islam? Islam, iman, Iman. ihsan yang ketiga. Setara. Ada Tapi nanti nanti- YouTube-nya ada. Ya. Tapi nanti detailnya kita bahas setelah ini, masih gambaran umum saja Pak Ibu ya. Ya. Ini Ibarat kalau pengantarnya. pengantar. Kalau materi kuliah itu masih pengantar dulu Ini atau masih di halaman matrikulasi dulu. Ustadz, kita bikin link ke CRD bisa? Oh, Link CRD. Link Kita bikin. link apa Zoom bisa. Biar kawan-kawan juga bisa ikutin. Iya nanti Ibu coba. Kapan buatnya sekarang? Enggak, Datang aja gini. CRD bisa. Nah, lanjut Ke Ustaz. depan. Kalau nanti Ibu Ayus 10 menit. Iya. 10 menit lagi berarti. Ya, 10 menit lagi. Nah, itu pertanyaan ketiga dari orang tadi. Lantas dia datang pertanyaan keempat. Ya. Apa yang dia tanyakan? Dia bertanya, ya, ahlan salan. Ahlan wa sahlan. Lantas dia bertanya tentang sesuatu yang kita penasaran juga. Fa akhbirni anis sa'ah. Maka wahai Rasulullah, yang berikutnya kasih tahu aku tentang hari kiamat. Kira-kira apa jawaban Rasul saat ditanya hari kiamat? Jawaban Rasul seperti jawaban yang kita harapkan. Rahasia Allah. Apa kata Rasul? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih tahu dari yang bertanya. Ini jawaban yang kita harapkan itu. Karena hari kiamat itu memang rahasia Allah, nggak ada yang tahu. Maka kalau ada yang memprediksi kiamat hanya sampai 1500 tahun Hijriah, Wah, itu nggak bisa dipercaya. Itu tanda-tanda misalnya. Tanda-tanda bisa, Pak. Bahkan dari zaman Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, dalam hadis yang lain, sudah seberapa dekat kita dengan kiamat? Sudah segini kata Nabi. Zaman Rasul 1400 tahun yang lalu dengan kiamat sudah segini. Ternyata zaman kita sudah lebih dari 1400 tahun masih juga belum terjadi kan? Berarti dekat ini belum tentu, jaraknya 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun belum tentu. Jadi kita nggak perlu bertanya-tanya tentang kapan datangnya kiamat. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain ketika sahabat bertanya, "Ya Rasul, kapan datangnya kiamat?" Rasul bertanya balik, "Wa ma a'dattalah?" Apa yang kau siapkan untuk menyambutnya? Nah, nanti kita bahas lebih detail lagi. Lantas orang tadi tidak mendapat jawaban yang memuaskan, dia bertanya balik, "Fa akhbirni an amaratiha." Maka kabarkan kalau gitu ciri-cirinya deh. Ciri-ciri kiamat. Apa ciri-cirinya? Tanda-tandanya? Kata Nabi yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Seorang wanita melahirkan tuannya. Ini punya dua makna. Kalau zaman dulu, amah itu artinya budak perempuan, melahirkan tuannya artinya dia budak perempuan diperisti oleh orang yang merdeka, sehingga anaknya merdeka, ibunya tetap budak. Dulu zaman ada perbudakan Bapak Ibu. Jadi ya dulu ada perbudakan, sekarang nggak ada. Statusnya kalau budak wanita dinikahi oleh orang merdeka, punya anak, anaknya ikut bapaknya, nggak ikut ibunya. Begitu. Ibunya tetap jadi budak sampai dia dibebaskan, dimerdekakan. Kenapa bisa terjadi itu? Karena orang merdeka
modalnya kurang menikahi orang merdeka, maka dia menikahi budak yang maharnya setengahnya. Itu zaman dulu. Nggak ada gini Pak budak-budak itu Pak. Ya ada budak Sunda. Ya ada budaknya Sunda, budak letik ya. Jadi lah bisa Pak. Tidak bisa lah Pak. Susah. Sabab itu di surga Pak. Kemudian nambah lah Ustaz. Bisa. Syarat dan ketentuan berlaku. Ada budak, ada budak Pak. Ya, itu budaknya ada. Nah, ini apa? Mana yang kedua, ya, ciri kiamat seorang wanita melahirkan tuannya adalah banyaknya anak-anak durhaka sama orang tua. Orang tua patuh kepada anak. Orang tua patuh pada anak. Orang tua diperintah-perintah. Nah, tanya balik diri sendiri. Ada nggak ada perintah sama anak? Kalau di sini sepertinya enggak. Ini kan ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu mendidik anak ala VOC kan? Kami kan ganas Ustaz. Ganas-ganas ya. Kalau orang tua kini, ya takut sama anak. Nah, ya. Saya lu di negara hukum kadang-kadang memenangkan anak pada orang tua. Iya, jadi anak-anak tuh di berangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Dilaporkan. Sedang guru sih lah banyak dilaporkan. Jadi memang Susah ya. Baik ke Ustaz sudah ngadu. Dulunya tadi kiamat. Kiamat Ini kan kita bicara amaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ya. Lantas ciri yang kedua kata Nabi, wa antaral hufatal uratal alata ri'a as-sa'i yatatawalna fil bunyan. Kamu akan lihat orang-orang kaum-kaum yang dia tadinya nggak pakai baju, nggak punya sendal, tempat tinggalnya pindah-pindah nomaden di tenda-tenda, mereka piara kambing ya, mengembala, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ulama hari ini membaca tanda-tanda ini dan dilekatkan konteksnya ini orang Uni Emirat Arab. Orang Uni Emirat Arab dulu Bapak sekalian, mereka dikenal sebagai baduinya Arab. Jadi kalau bicara badui, orang Arab asli yang berpindah-pindah, tidak beretika, itu kebanyakan tinggal di daerah Uni Emirat Arab sekarang. Ya. Mereka nggak pakai baju, ya, nggak pakai alas kaki, tinggalnya nomaden di tenda-tenda, kemudian mengembala kambing. Ketika menemukan emas hitam, minyak di dasar tanah mereka, kerjasama dengan Amerika Barat dan seterusnya, akhirnya hari ini punya bangunan tinggi-tinggi. Ini diantara prediksi atau tanda-tanda kiamat juga. Ada orang-orang yang dicirikan seperti itu, kemudian hari ini sudah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Orang Arab secara umum juga sama seperti itu. Jadi udah dekat sebetulnya. Ya. Akhirnya setelah selesai dijawab, tsumantolaqo, orang tadi pergi, ya. Dan Umar diam sejenak, ditanya oleh Rasulullah, kamu tahu nggak Umar siapa yang bertanya? Manis sa'il, siapa yang bertanya tadi? Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lantas kata Rasulullah, huwa Jibril. Orang itu adalah Jibril, atakum wa yu'allimukum dinakum. Dia datang menemui kita, mengajarkan kita tentang agama kita. Jadi ternyata malaikat Jibril pernah datang menjumpai Rasul dan para sahabat dalam wujud manusia yang tampan, Bapak Ibu. Dan tidak lusuh. Tidak lusuh ya, bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam. Jadi ciri-ciri orang ganteng dari zaman dulu itu memang rambutnya hitam. Bersih. Kalau putih aja Yang putih lama. Kalau ada orang ganteng tuh ada kaitannya ke malaikat. Iya. Itulah sensasi dia. Yang putih-putih itu sudah masuk dunia putih, Pak. Kajinya beda lagi. Nanti boleh dilihat ada surah Hud ayat 112. Ya, ketika Nabi mengadu kepada para sahabat curhat ya, bahwa beliau mulai beruban. Kenapa? Karena dapat perintah istiqomah. Jadi orang yang rambutnya putih itu sudah istiqomah tandanya. Amin. Itu pembersihan. Nah, ya ini heran kenapa kok malaikat digambarkan sebagai sosok yang Banteng. iya, bukan. Gantengnya itu ciri-ciri rambut hitam legam, Pak. Padahal kalau kita melihat sekarang orang ganteng itu orang barat, Bapak Ibu, ya kan? Yang rambutnya warna-warni gitu kan. Ternyata Hud ayat berapa tadi Ustaz? 112. Ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadullu. Ternyata hitam legam itu ciri orang Indonesia kan, rambut hitam. Iya. Jadi orang Indonesia ini aslinya ganteng.
Seharusnya memang begitu di informasinya. Cuma salah informasinya itu. Apa tuh Pak? Oh salah. Masalah informasi. Dibilang ganteng kok nggak mau? Enggak, maksudnya itu masa kita menyembah ke barat-baratan aja. Kita ini udah ganteng-ganteng semuanya. Gitu. Masuk Kan kostum. kecewa. Jerman Timur ya, Pak? Dua benda juga. Ganteng. Jerman Timur apa Pak? Kok dia bulat sih? Nah, Ya lanjut Ustaz. baik. Yang menarik, para ulama kemudian menggarisbawahi hadis ini ya. Ada bagian yang bisa diambil sebagai pelajaran. Yang pertama di antara adab belajar ya, datang majelis kajian ya, itu tahsinus thiyab wal hay'ah. Pakai baju yang paling bagus. Jadi memang pakai baju yang bagus. Panggilan atau apa? Wangi, seperti tadi malaikat Jibril ingin menunjukkan bajunya putih bersih ya, mulus tanpa ada bekas-bekas noda perjalanan. Ya. Dan ini juga bagian dari adab, tidak hanya orang yang belajar, orang yang mengajar pun juga mesti tampil dengan tampilan yang indah gitu ya. Jadi kalau ada Buya, Ustadz pakai baju yang bagus, agak mahal stek, jangan dikomentari gitu ya. Berusaha mengejar tadi sunnah gitu. Tapi kalau berutang Pak Ustaz, Jangan lain. Curhat dong itu. Itu kan case maaf ya. alhamdulillah. Bekas-bekas pejuang Tanah Abang. Enggak. Dia aku rancak surang punya baju. Kalah Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dapat Pak Ustaz. Ada ciri-ciri kemerdekaan. Baru pulang haji Pak Ustaz. Lah haji. Ya kan? Masih ada hawa-hawa Makkah. Indah. Tanya haji ke Amin. Mekah Karbala. Amin ya Allah. Ya, baik. Itu kan doa yang baik ya Ustaz. Ya. Cara yang baik itu adalah doa. Baik. Lanjut Pak Ustaz. Ya, nah ini Oh, makan tadi Ustaz. bagian daripada adab ya, etika. Yang kedua yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari hadis ini adalah ternyata di antara bentuk metode belajar itu as-su'al wal jawab, diskusi, dialog. Ya. Jadi bisa dimulai dari pertanyaan, nggak apa-apa Ibu. Ya. Misalnya kajian nggak ada temanya tuh nggak apa-apa. Ya. Judulnya hari ini Q&A misalnya, tanya jawab. Bersoal jawab ya. Nah, tanya saja itu boleh gitu. Apa yang terasa ya Pak Ustaz? Apa yang terasa ya? Karena begitu juga para sahabat duduk sama Rasulullah, tanya aja. Bebas. Yang takana, yang taraso, yang menjadi masalah gitu kan, keraguan. Jadi nggak mesti ada tema khusus. Ya. Yang penting ada manfaatnya di sana. Ini kaidah metode belajar ya. Dan hari ini rasanya yang perlu dilatih dari anak-anak sekolah atau mahasiswa itu critical thinking, berpikir kritis yang dimulai dari pertanyaan. Kalau guru, dosen hari ini mengandalkan informasi pengetahuan, anak-anak lebih canggih ya, bisa mengakses AI gini. Di situ lebih lengkap jawabannya dan lebih sistematis kadang-kadang. Ya, kalah cepat kita mencari jawaban itu. Betul Ustaz, betul sekali. Anak-anak itu tidak membutuhkan orang tuanya lagi untuk bertanya. Jadi kita sebagai orang tua tuh kayak melahirkan nasi belanja udah gitu. Ada Anak jangan bertanya sama orang tua yang sekarang, dia nanya ke Google. Buat jajan doang Padahal ya. kita harapan kita untuk bisa berbincang dengan anak itu yaitu tadi anak bertanya kita ngasih nasihat gitu. Nah itu yang agak kurang sekali. Ya. Jadi lanjutkan Pak Ustaz. batin sama anak Iya, itu. iya. Ini orang tua nak tahu kok. as-su'al wal jawab, nggak apa, tanya jawab ya. Kita langsung. 2018 dalam sebuah forum World Economic Forum, Jack Ma, tahu Bapak Ibu Jack Ma? Siapa Jack Ma tuh? Orang Cino. Orang Gimana sobo Pak? Si Jack Pernah sebuah. Dah itu si Jack Rustino. Jack Ma 2018 itu sudah mewanti-wanti umat manusia untuk hati-hati dengan AI. Karena dulu saya ada ikut menjadi trainer di sekolah-sekolah di Kota Padang tentang persiapan menghadapi AI gitu ya. Jadi ada materi tentang itu juga. 2018, kinilah 2025, 7 tahun. Orang udah akrab dengan AI. Kata Jack Ma, di antara hal yang nggak bisa ditiru dilakukan oleh AI itu dua. Satu yang saya sebut tadi, critical thinking, berpikir kritis. Jadi AI itu hanya akan memberikan timbal balik dari yang kita tanya, dari yang kita ingin tahu. Bukan kebenaran, bukan yang benar, tapi yang kita mau. Gitu. Nah, anak ya, itu
kalau nanya ke mesin hanya mendapatkan yang ia ingin dapatkan, Ya. bukan yang sebetulnya seperti apa. Gitu. Yang kedua, ya, yang nggak dimiliki oleh mesin kecerdasan AI itu adalah empati, Bapak Ibu. Empati itu mesin nggak punya. Makanya hari ini ya ada namanya pembelajaran deep learning yang dikenalkan kementerian yang terbaru. Ya, itu tujuannya adalah mentransformasi gaya pembelajaran, gaya mengajar guru. Dari yang tadinya hanya komando satu arah, lebih kepada konseling sekarang itu. Mendengar, ya itu yang nggak dimiliki oleh mesin. Begitupun orang tua hari ini gitu. Bahkan kalau dalam ilmu tumbuh kembang yang diajarkan Ayah Irwan, ya, usia 7 sampai 14 tahun anak, ya, itu orang tua 30% pakai mulut, 70% pakai telinga. Usia 7 tahun ke atas, anak sudah lebih dari 7 tahun, kita nggak lagi banyak bicara, tapi banyak mendengar, gitu. Karena dia akan mencari tahu sendiri, ya, kemudian akan mengkonfirmasi ke kita, gitu. Itu yang nggak dimiliki mesin empati tadi. Dia akan mencari siapa sosok yang nyaman untuk mendengar ceritanya, mendengar pengalamannya. Harusnya orang tua berfungsi. Mendengar pamernya. Nah, kalau ada anak gadis, ya, dia kemudian mencari pundak lain. Yang rugi maknya, bapaknya. Wajar, kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pundak di rumahnya. Yang ia bisa kagumi dan mendengar curhat-curhatnya gitu ya. Nah, ini kita para ayah itu punya peran di situ gitu ya. Apa tadi ke situ? Jadi kadang-kadang dicap pula ayahnya terlalu mendikte. Terlalu mendikte. Bengkok pula anak. Bukan. Dicap ya. Maksudnya ikut di usia tumbuh. Ikut maksudnya di usia tumbuh tadi 7 sampai 14. Dia Jangan sekarang. Lawan gitu. Jangan sekarang 7-14 anak awak masih SMP. Mbak awak dulu. Itu maksudnya. Itu Awak zaman awak. maksudnya awak mengadang anak awak saat anak awak tuh di usia 7 sampai 14 gitu kan Ustaz ya? Iya. Yang keterangan itu tadi. Nah, tadi yang dimaksud empati itu Bapak Ibu sekalian ya. Empati itu bukan mengatur. Nah, Ya, empati itu juga bukan mengontrol, ya. Tapi empati itu kemauan kita mendengar dalam rangka memahami, bukan mendengar untuk menjawab. Kebaikan orang hari ini, ya, kebaikan orang hari ini dia mendengar untuk menjawab, ya kan? mengkritisi. Untuk mengkritisi. Karena anak muda itu butuh didengar dan divalidasi perasaannya. Oh gitu ya, oh itu yang kamu rasakan. Oh itu yang kamu butuhkan gitu ya. Nah jadi kita empati dulu memberikan kenyamanan ke anak gitu. Ya, menjadi sahabat. Nah itu yang diperlukan oleh anak-anak muda Bapak Ibu sekalian. Nah, lebih penting itu pian dulu. Enggak. Itu maksudnya. Ini nanti ada ruang diskusinya nih Ustaz. Ada. Diselesaikan dulu nih ya. Iya. Biar nggak putus. Baik. Sorry. Nanti kita sharing ya Ibu ya. Nah ini kaidah bertanya dan jawab bagian dari metode belajar. Critical thinking tadi ya, menumbuhkan semangat dalam rangka untuk mempertajam bahasan, itu nggak apa-apa. Berikutnya mengenai hadis ini ya, tentang Islam tadi Bapak Ibu sekalian, syahadat ya. Syahadat itu punya 3 unsur ya. Jadi syahadat bukan sekedar kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam perspektif akidah, syahadat itu punya 3 unsur. Yang pertama disebutkan yang namanya keyakinan at-tasdiq bil qalb. Ada pembenaran dari dasar hati. Ya. Sehingga orang masuk Islam itu mesti ada pembenaran. Kita ketika berislam itu harus ada pembenaran di dalam hati. Ya. Kemudian al-iqraru bil lisan. Ada deklarasi di lisan. Ya. Dan yang ketiga ada namanya al-amal bil arkan. Yang namanya kita kerjakan dengan perbuatan dengan anggota tubuh kita. Kita praktekkan amalan itu. Gitu ya. Maka benarlah kalau orang berislam maknanya itu tunduk. Al-Islamu maknanya istislam, tunduk patuh pada aturan Allah. Ya. Islam itu nggak melawan berarti dengan aturan Allah ya, bukan dengan manusia. Ya. Sehingga orang yang berislam, dia dikatakan berislam
ketika sepenuhnya mau mengikuti aturan Allah, mengikuti apa yang Allah sampaikan melalui Rasulnya. Itu baru disebut Islam. Ya. Kepada aturan Allah. Nah, maka kemudian dibuatlah yang namanya pilar Islam itu ada 5. Ada syahadat, ada sholat. Yang menarik, bahasa sholat itu wa tuqimas sholah. Kita mungkin pernah dengar kaji di masjid, ya. Mendirikan sholat, maknanya menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Nah, ini kurang paham bahasa Arab berarti. Kenapa dipakai aqama yuqimu yang artinya menegakkan? Ya. Dalam bahasa Arab, kalau ada kata kerja atau perbuatan, kemudian dia dilekatkan dengan kata menegakkan, itu maknanya menyeriusi. Ya. Berarti yang diinginkan oleh Rasul, kita umat Islam, sholat itu dengan serius. Serius itu punya 3 ciri-ciri. Yang pertama, diilmui ketika pelaksanaan, kemudian eksekusi dengan hati-hati, dan yang ketiga, dievaluasi agar lebih baik lagi. Ya. Saya tanya Bapak Ibu di sini, adakah yang masih mengulang-ulang kaji atau membaca-baca tentang fikih sholat? Kalau ada, berarti benar. Sudah benar. Kenapa? Karena perkara sholat itu nggak ada selesai belajarnya Bapak Ibu. Benar. Contoh, rukun sholat diantaranya adalah takbiratul ihram. Ini saya ambil contoh. Takbiratul ihram itu rukun. Yang namanya rukun, gugur satu, sholatnya nggak sah. Harus ulang lagi sholatnya. Nggak bisa diulang rukunnya, tapi sholatnya diulang. Pertanyaan saya, takbiratul ihram itu saat kita begini, ya, atau saat kita mengucap Allahu Akbar? Yang mana? Sampai gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar bacaannya. Kebanyakan masa bentak. Perlakuannya. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama tangan. Jadi Iya. Niat, bisa niat. sebenarnya menurut Ustaz. Masalah khilafiyah Ustaz. Nggak khilaf Pak, nggak ada khilaf ya. Ini ingin meluruskan yang terjadi di masyarakat, ya. Takbiratul ihram itu rukun qauli, rukun yang sifatnya ucapan, ya. Jadi takbiratul ihram adalah ucapan kita memulai sholat dengan membaca Allahu Akbar, sekalipun jadi makmum harus keluar suaranya dan harus terucap. Nggak bisa cuma imam takbir Allahu Akbar kita begini saja, nggak bisa. Karena begini namanya raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Dan saat kita tidak mengangkat kedua tangan, sholat kita tetap sah Bapak Ibu. Kita kan pernah lihat orang sholat Allahu Akbar langsung begini kan. Bahkan jangankan nggak angkat tangan, nggak sedekah pun sah. Bukan sekedar Syiah Bapak Ibu, Syiah memang begini. Tapi mazhab Maliki, kalau Bapak Ibu nanti jalan-jalan ke Maroko ya, Casablanca, Aljazair, nyebrang ke Spanyol, itu orang kalau sholat begini tangannya. Lurus aja ya. Lurus. Ya, karena mazhab Maliki ada riwayatnya, ada dalilnya. Gitu ya. Kenapa ini perlu? Sebab jangan sampai rukun qauli ucapan Allahu Akbar tidak dikerjakan. Yang mana berakibat ya implikasinya sholatnya khawatir nggak sah. Gitu. Maka dalam keadaan makmum pun kita tetap membaca Allahu Akbar sekalipun pelan, hanya kita sendiri yang mendengar. Ini contoh. Makanya kenapa sholat itu perlu diseriusi, ya. Dari pelaksanaan diilmui terus, kemudian pengerjaan eksekusinya itu diseriusi, dilakukan hati-hati, teliti, dan yang ketiga paskanya itu dievaluasi. Ada yang kurang, kita benahi dan seterusnya. Itu makna dari tuqimas sholah, mengerjakan sholat secara serius. Terus kemudian waktu tiyaz zakah, menunaikan zakat. Kenapa pakai kata atayuti? Atayuti itu secara bahasa artinya mendatangkan Bapak Ibu. Ya. Karena zakat itu mesti diusahakan. Termasuk sedekah. Zakat itu kan ada ya, sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Yang wajib zakat namanya. Ya. Kalau kita punya harta di atas 85 gram emas, ya, apa saja bisa uang cash, ya, yang di tangan uang kertas, tabungan, ya, rekening, deposito, kemudian kalau ada yang nyimpan saham, ya, reksadana, sukuk, gitu ya, maupun logam mulia, itu semua masuk dalam kategori harta. Kalau perhiasan Ustaz? Nah, Ya. lalu saya selesaikan dulu Bu ya. Termasuk kategori harta yang kalau sudah totalnya melebihi 85 gram emas harus dikeluarkan 2,5% setiap tahun.
Kalau perhiasan bagaimana? Para ulama ya, mayoritas ulama kontemporer, ulama muasirin sepakat perhiasan tidak masuk kategori harta yang dizakati. Kenapa? Satu, karena dia secara nilai terus berkurang. Ya kan? Perhiasan itu terus berkurang nilainya. Karena dia nggak emas murni, campuran. Kecuali yang emas murni. Yang kedua, fungsinya bukan untuk sebagai harta kekayaan, tapi untuk kita gunakan perhiasan. Bukan buat nabung ya, atau menjaga nilai dari uang itu gitu ya. Makanya perhiasan tidak masuk kategori harta yang kita jaga nilainya atau yang kita tabung untuk dilipat gandakan. Dan ini nggak masuk kategori yang dizakatkan gitu. Nah, sekali lagi kenapa Allah dan Rasulnya pakai kata-kata mendatangkan zakat ya, untuk menunjukkan bahwa mengeluarkan harta itu perlu diupayakan ya. Nggak mudah kadang-kadang, tapi mesti dikeluarkan gitu ya. Kalau zakat yang wajib ya. Sedekah, nah sedekah ini nggak ada batasnya Bapak Ibu ya. Mau sedekah sekian persen itu boleh ya. Kalau para sahabat Nabi SAW, misalnya Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya di kalangan para sahabat, yang dalam satu riwayat ketika beliau meninggal, itu meninggalkan hartanya kurang lebih 20 triliun ya, ada yang menyebutkan itu, ada yang menyebutkan kurang dari itu, 18, 10 dan seterusnya, tapi lebih dari 5 triliun ya, kalau dikonversi ke uang hari ini. Kekayaannya Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman punya trik. Setiap kali dia dapat harta, dia bagi jadi 3. Sepertiga konsumsi, sepertiga donasi, sepertiga lagi investasi. Gitu ya. Abdurrahman bin Auf ini luar biasa. Ceritanya ketika beliau hijrah ke Madinah, ya, beliau saat tiba di Madinah dipersaudarakan oleh Rasul dengan seorang sahabat namanya Sa'id. Sahabat Sa'id Al-Ansari. Jadi seluruh orang Mekah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan orang Madinah. Sa'id ini orangnya elok, Bapak Ibu. Wahai Abdurrahman, saya punya sekian toko, kedai. Yang mana yang kamu suka, bidang apa, saya akan berikan sama kamu. Kalau bahasa sekarang, ayo kita ke notaris, saya serahkan ke kamu. Terus bilang lagi, saya punya sekian istri. Mana yang paling kamu sukai, saya ceraikan. Ketika sudah selesai iddahnya, silakan kamu nikahi. Ini orang dulu. Katasi. Nggak orang kini. Bisa kini itu doa. Said ini saudaranya Abdurrahman ya, yang dipersaudarakan di Madinah oleh Rasulullah. Saking eloknya orang ini ya, demi ingin bersaudara ya lebih dari konco. Ini bersaudara betul dalam Islam. Tapi ini kan orang dulu, Bu, bukan orang sekarang. Budayanya beda. Jangan camel lagi. Istrinya itu dikasihkan setelah dicerai. Setelah dicerai. Bukan waktu jadi istrinya. Enggak. Ya istrinya banyak. Karena baik dicerai. Ini kan orang dulu Bapak Ibu ya. Nggak bisa kita samakan orang sekarang. Tentu bedanya jauh. Ya. Tapi Abdurrahman bin Auf bukan orang yang cari untung Bapak Ibu. Salam. Bukan orang yang memanfaatkan kawan. Kata dia apa? Nggak usah, saya nggak perlu itu. Terlambat di sini. Lambat ke depan. Tunjukkan saja kepada saya di mana pasar, ya saya akan berusaha sendiri. Ini Abdurrahman bin Auf. Sahabatnya, saudaranya elok, beliau pun lebih elok lagi. Nggak aji mumpung ya. Nggak memanfaatkan kawan. Ya. Nggak menggunting dalam lipatan. Ya. Wah. Kok sejak nyampe sekali itu mah. Baru mau kasih. Kok awak Bu, ya? Ya saya pun aduh tuh. Rekaman gue ya. Live di YouTube. Masuk YouTube. Serunya Cap. Ya. Kalau awak kini Bapak Ibu ya, nggak ada lah. Nampan Ambil saja lanjut. Nampan aja tuh awak Pak. Masya Allah. Nah itu Abdurrahman bin Auf ya. Maka kembali ke tadi makna zakat itu adalah diusahakan. Ya, bersedekah itu diusahakan. Ya. Karena di antara perkara yang saat kita berada di alam kubur dia akan menguatkan kita adalah amal-amal kita yang kita kasih ke orang. Ya. Makanya jaminan Nabi, mana qasat mal min sedekah. Tidaklah harta itu akan berkurang karena sedekah. Ya. Bal yazdad tapi akan bertambah secara hakikat. Karena nggak pernah berkurang. Seperti itu. Jadi kita usahakan Bapak sekalian ada sekian harta yang kita alokasikan untuk investasi akhirat kita. Ya. Ma'akalta
Apa yang kita makan fa'ablahi, akan habis ya. Wa ma labista fa'afnait, yang kita pakai akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'abqait, tapi yang kita donasikan itu akan kekal ya, menjadi tabungan akhirat. Ini bagian dari zakat. Yang ketiga puasa. Saya kira kalau puasa sudah banyak kajiannya ya. Ini insya Allah nanti di momennya kita akan bahas lebih jauh gitu ya. Yang kelima ya, terkait dengan haji ini, hari ini kita bahas rukun Islam tentang haji. Bapak yang Allah muliakan, haji itu wajib bagi yang mampu, kan gitu saja gitu ya. Bagi yang nggak mampu maka gugur kewajibannya ya. Bisa menggantinya dengan umroh saja gitu ya, atau memang nggak perlu kalau masih ada hajat kebutuhan ya. Bahkan kalau kata para ulama ya, yang membahas tentang haji secara khusus, haji itu nggak perlu diusahakan. Sampai nabung mati-matian nggak perlu. Ya. Artinya begini, kita kerja, kita usaha, tiba-tiba terkumpul uang untuk pergi haji, itulah artinya kita mampu. Gitu. Bukan yang kita tabung secara khusus, mati-matian, mengurangi jatah belanja anak, maksa ya, sampai anak nggak bisa sekolah di tempat yang bagus. Nah, itu nggak kategori wajib haji, mampu gitu. Jadi mampu itu maksudnya adalah saat kita tiba-tiba uang terkumpul ya, tabungan kita melewati porsi haji yang didaftarkan misalnya. Nah, di saat itulah kita wajib haji. Gitu. Nah, ini agar apa? Agar syariat itu tidak menjadi beban, tidak menjadi problem bagi orang yang menjalankannya. Dan memang hanya di Indonesia saja haji itu menjadi kebanggaan. Ya. Ada rukun Islam ya. Kalau jadi kebanggaan semua ibadah ya, ada Pak sholat ya, ada Pak zakat, ada Pak puasa. Kalau kita lihat lacak sejarahnya haji itu dulu, Bapak Ibu, dulu ya, itu kan menjadi cap bagi orang Belanda untuk menandai orang Indonesia yang saat pulang haji dia membawa ide pembaharuan. Kalau dulu orang haji nggak selesai 40 hari pulang Bapak Ibu, tapi sampai bertahun-tahun. Ya. Bahkan ulama kita, ulama asli Minangkabau ya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang namanya Masjid Masjid Raya kini, itu enggak pulang-pulang sampai beranak pinak. Hajinya beliau belajar di Mekah sampai jadi ulama besar, Imam Masjidil Haram. Dulu ada visa, Ustaz. Dulu ada visa. Ini bisa beranak pinak. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Itulah kenapa ketika orang pulang haji, Belanda mencurigai Bapak Ibu. Ini orang membawa ilmu dari Mekah, khawatir memberontak kerajaan Belanda. Makanya dikasih ciri Iko Pak Haji namanya. Itu zaman dulu tuh. Sebenarnya ini tip X atau mah? Tip X. Tapi kemudian karena menjadi tradisi ya, kemudian menjadi hal yang memuliakan orang. Booming. Nggak salah juga. Kenapa? Karena memang orang yang berhaji, kata Nabi SAW ya, seperti orang yang baru dilahirkan. Kalau hajinya mabrur ya. Ya, jadi kita doakan semoga di antara kita sudah pergi haji mabrur ya, dan seperti orang yang baru dilahirkan kembali ya. Dosanya diampuni ya, dan makin taat ya sampai akhir hayat. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Yang belum ya bisa umroh dulu. Atau apa kata Nabi ya, habis sholat subuh jangan pergi dulu, berzikir, baca Quran, dengar kajian sampai terbit waktu duha, sholat sunnah 2 rakaat. Itu dapat pahalanya sama insyaallah. Ya. Syuruk namanya, sholat syuruk. Jadi Bapak Ibu yang panjang ya cita-citanya ya dan belum kesampaian, jangan juga tinggalkan tadi sholat syuruk. Yang rindu Baitullah juga tetap sholat syuruk ya, seperti itu. Ustaz, kenapa ya sholat syuruk itu terlalu lama sampainya ke kami? Dulu zaman kami kecil-kecil kami tidak mengenal sholat syuruk. Iya. Apa memang dulu nggak ada dibahas? Karena dulu orang pergi ke sawah, Bu. Ulama kita dulu ke sawah. Ke sawah. Ulama dulu kan punya sawah, Bu, tani. Tapi sebenarnya dia tahu kan? Tahu dia. Sampai kini ulama pakai sawah. Pergi ke sawah. Tapi dia tidak Kadang sakit. share ke kita. Ilmunya nggak dikasih.
Iya, harus di masjid. Harus di masjid ya Ustaz ya, syuruk ya. Nah, ini yang perlu jadi bahas ya. Jadi haditsnya salat syuruk itu ya, man sholat subha fil jamaah. Salatnya berjamaah. Dan berjamaah kata para ulama, di masjid bagus, di rumah pun boleh. Berjamaah Tapi itu syuruk itu subuhnya. berjamaah. Iya, berjamaah. Tapi enggak, tapi di Nabawi enggak ada Subuhnya. Subuhnya berjamaah. Kirain suruhnya. Sebaiknya di masjid, tapi di rumah pun Di rumah nggak apa-apa. Boleh di rumah. Tapi bagi laki-laki, Yang wanita kalau pengen di rumah. wanita pun tidak dilarang pergi ke masjid. Ya. Tapi kalau bisa. Ada hadis Nabi SAW, pagi hari Nabi pulang dari sholat subuh, beliau itu melihat para wanita pulang dari masjid, masih gelap-gelap, pakai mukena panjang-panjang, ya, tidak nampak wajahnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi pun tidak melarang wanita pergi sholat subuh ke masjid, selama syaratnya dua. Satu, dapat izin suami, yang kedua, jalannya aman, nggak ada yang mengganggu. Ya, sama suami aja tidak ya. tidak perjalanan itu ke masjid itu aman. Ya, jangan ke masjidnya aman, tidak ada gangguan di sana, tidak berpotensi digadu orang. Nah, maka itu tidak boleh diganggu, tidak boleh dilarang perempuan yang sholat pergi ke masjid. Tidak ada tawuran. Dulunya asmara subuh. Ya, ini harusnya tadi kan dapat izin suami. Izin Oh, suami. iyalah, kalau ke masjid itu ya. Apa juga? Masalah asmara subuh. Baik, ini mungkin Bapak Ibu sebagai pengantar ya. Kalau lebih. Silakan kalau ada yang perlu diskusikan, Allah alam bisawab. Nah, ini satu tanya Ustaz. Sekarang kalau kita tanya untuk mobil, kendaraan, kan dia kan susut juga kita. Yu'allimukum dinakum. Dia datang menemui kita, mengajarkan kita tentang agama kita. Jadi ternyata malaikat Jibril pernah datang menjumpai Rasul dan para sahabat dalam wujud manusia yang tampan, Bapak Ibu. Dan tidak lusuh. Tidak lusuh ya, bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam. Jadi ciri-ciri orang ganteng dari zaman dulu itu memang rambutnya hitam. Kalau lah putih aja putih. Yang putih lama. Kalau ada orang ganteng tuh ada kaitannya ke malaikat. Iya. Sensasi Yang putih-putih itu sudah masuk dunia putih, Pak. Kajinya beda lagi. Nanti boleh dilihat ada surah Hud ayat 112. Ya, ketika Nabi mengadu kepada para sahabat curhat ya, bahwa beliau mulai beruban. Kenapa? Karena dapat perintah istiqomah. Jadi orang yang rambutnya putih itu sudah istiqomah tandanya. Amin. Itu pembersihan. Cacat ya. Nah, iya ini heran kenapa kok malaikat digambarkan sebagai sosok yang Banteng. iya, bukan gantengnya itu ciri-ciri rambut hitam legam, Pak. Padahal kalau kita melihat sekarang orang ganteng itu orang barat, Bapak Ibu, ya kan? Yang rambutnya warna-warni gitu kan. Ternyata Hud ayat berapa tadi Ustaz? 112. Ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadurru. Ternyata hitam legam gitu, ciri orang Indonesia kan rambut hitam. Ya. Jadi orang Indonesia ini aslinya ganteng. Seharusnya memang begitu di informasinya. Cuma salah informasinya itu. Apa tuh, Pak? Aku salah. Masalah informasi. Bilang ganteng kok nggak mau? Enggak, maksudnya itu masa kita menyembah ke barat-baratan aja. Kita ini udah ganteng-ganteng semuanya gitu. Masuk ke Sekarang kecewa. Jerman Timur, Pak. Dua benda. Jerman Timur, Pak. Kok di bulan? Nah, Ya lanjut Ustaz. baik. Yang menarik, para ulama kemudian menggarisbawahi hadis ini ya. Ada bagian yang bisa diambil sebagai pelajaran. Yang pertama, di antara adab belajar ya, datang majelis kajian ya, itu tahsinus thiyab wal hay'ah. Pakai baju yang paling bagus. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini warna-warni ya, gagah-gagah ya, itu sudah sunnah itu ya. Memang datang majelis, datang kajian ke masjid memang pakai baju yang bagus, wangi. Seperti tadi malaikat Jibril ingin menunjukkan bajunya putih bersih ya, mulus tanpa ada bekas-bekas noda perjalanan ya. Dan ini juga bagian dari adab, tidak hanya orang yang belajar, orang yang mengajar pun juga mesti tampil dengan tampilan yang indah gitu ya. Jadi kalau ada Buya, Ustadz pakai baju yang bagus, agak mahal stek, jangan dikomentari gitu ya. Berusaha mengejar tadi sunnah gitu. Tapi kalau berutang Pak Ustadz, Jangan lain.
Iko kan case na Pak ya. Alhamdulillah. Bekas-bekas pejuang Tanah Abang. Nah, Lia aku rancak surang punya baju. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dapat Pak Ustaz. Ada ciri-ciri kemerdekaan. Baru pulang haji Pak Ustaz. Lah haji. Ya kan? Masih ada hawa-hawa makanan. Indah tanyo haji ke Amin. Mekah Karbala kok. Amin ya Allah. Ya, baik. Itu kan doa yang baik Pak Ustaz. Ya. Cara yang baik itu adalah doa. Baik. Lanjut Pak Ustaz. Ya, nah ini Makan tadi Pak Ustaz. bagian daripada adab ya, etika. Yang kedua yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari hadis ini adalah ternyata di antara bentuk metode belajar itu as-su'al wal jawab, diskusi, dialog ya. Jadi bisa yang takana, yang taraso, yang menjadi masalah gitu kan, keraguan. Jadi nggak mesti ada tema khusus ya. Yang penting ada manfaatnya di sana. Ini kaidah metode belajar ya. Dan hari ini rasanya yang perlu dilatih dari anak-anak sekolah atau mahasiswa itu critical thinking ya. Berpikir kritis yang dimulai dari pertanyaan ya. Kalau guru, dosen hari ini mengandalkan informasi pengetahuan, anak-anak lebih canggih ya, bisa mengakses AI gini. Di situ lebih lengkap jawabannya dan lebih sistematis kadang-kadang ya. Kalah cepat kita mencari jawaban gitu. Betul Ustaz, betul sekali. Anak-anak itu tidak membutuhkan orang tuanya lagi untuk bertanya. Jadi kita sebagai orang tua tuh kayak melahirkan nasi belanja udah gitu. Anak jarang bertanya sama orang tua, yang sekarang kan nanya ke Google. Buat jajan doang. Padahal kita harapan kita untuk bisa berbincang dengan anak itu yaitu tadi anak bertanya kita ngasih nasihat gitu. Nah, itu yang agak kurang sekarang. Iya. Jadi lanjutkan Pak Ustaz. Batin sama anak Iya, itu. iya. Ini Orang tua nak tahu kok. as-su'al wal jawab nggak apa, tanya jawab ya. Kita langsung. 2018 dalam sebuah forum World Economic Forum ya. Jack Ma, tahu Bapak Ibu Jack Ma? Siapa Jack Ma tuh? Regino. Cuma sobok Pak. Si Jack udah itu si Jack Rusdi. Jack Ma 2018 itu sudah mewanti-wanti umat manusia untuk hati-hati dengan AI. Karena dulu saya ada ikut menjadi trainer di sekolah-sekolah di Kota Padang tentang persiapan menghadapi AI gitu ya. Jadi ada materi tentang itu juga. 2018, kinilah 2025, 7 tahun orang udah akrab dengan AI. Kata Jack Ma, di antara hal yang nggak bisa ditiru dilakukan oleh AI itu dua. Satu yang saya sebut tadi, critical thinking, berpikir kritis. Jadi AI itu hanya akan memberikan timbal balik dari yang kita tanya, dari yang kita ingin tahu. Bukan kebenaran, bukan yang benar, tapi yang kita mau. Gitu. Nah, anak ya, itu kalau nanya ke mesin hanya mendapatkan yang ia ingin dapatkan. Bukan yang sebetulnya seperti apa. Gitu. Yang kedua, ya, yang nggak dimiliki oleh mesin kecerdasan AI itu adalah empati, Bapak Ibu. Empati itu mesin nggak punya. Makanya hari ini ya ada namanya pembelajaran deep learning yang dikenalkan kementerian yang terbaru ya. Itu tujuannya adalah mentransformasi gaya pembelajaran, gaya mengajar guru. Dari yang tadinya hanya komando satu arah lebih kepada konseling sekarang itu. Mendengar ya, itu yang nggak dimiliki oleh mesin. Begitupun orang tua hari ini gitu. Bahkan kalau dalam ilmu tumbuh kembang yang diajarkan Ayah Irwan ya, usia 7 sampai 14 tahun anak ya, itu orang tua 30% pakai mulut, 70% pakai telinga. Usia 7 tahun ke atas, anak sudah lebih dari 7 tahun, kita nggak lagi banyak bicara tapi banyak mendengar gitu. Karena dia akan mencari tahu sendiri ya, kemudian akan mengkonfirmasi ke kita gitu. Itu yang nggak dimiliki mesin, empati tadi. Dia akan mencari siapa sosok yang nyaman untuk mendengar ceritanya, mendengar pengalamannya. Harusnya orang tua berfungsi. Mendengar pamernya. Nah, kalau ada anak gadis, ya, dia kemudian mencari pundak lain. Yang rugi maknya, bapaknya. Wajar, kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pundak di rumahnya. Yang ia bisa kagumi dan mendengar tanya dan menjawab bagian dari metode belajar ya.
critical thinking tadi ya, menumbuhkan semangat kritis yang benar ya, bukan kritis asal sekedar mengkritisi ya, tapi memang ada tujuannya dan dalam rangka untuk mempertajam bahasan, itu nggak apa-apa. Berikutnya mengenai hadis ini ya, tentang Islam tadi Bapak Ibu sekalian, syahadat ya. Syahadat itu punya 3 unsur ya. Jadi syahadat bukan sekedar kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam perspektif akidah, syahadat itu punya 3 unsur. Yang pertama disebutkan yang namanya keyakinan, at-tasdiq bil qalb. Ada pembenaran dari dasar hati. Ya. Sehingga orang masuk Islam itu mesti ada pembenaran. Kita ketika berislam itu harus ada pembenaran di dalam hati. Ya. Kemudian al-iqraru bil lisan, ada deklarasi di lisan. Ya. Dan yang ketiga ada namanya al-amal bil arkan, yang namanya kita kerjakan dengan perbuatan dengan anggota tubuh kita. Ya. Kita praktekkan amalan itu. Gitu. Maka benarlah kalau orang berislam maknanya itu tunduk. Al-Islamu maknanya istislam, tunduk patuh pada aturan Allah. Ya. Islam itu nggak melawan berarti dengan aturan Allah ya, bukan dengan manusia. Ya. Sehingga orang yang berislam, dia dikatakan berislam ketika sepenuhnya mau mengikuti aturan Allah, mengikuti apa yang Allah sampaikan melalui Rasulnya. Itu baru disebut Islam. Ya. Kepada aturan Allah. Nah, maka kemudian dibuatlah yang namanya pilar Islam itu ada 5. Ada syahadat, ada sholat. Yang menarik bahasa sholat itu watuqimas sholah. Kita mungkin pernah dengar kaji di masjid ya. Mendirikan sholat maknanya menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Nah, ini kurang paham bahasa Arab berarti. Kenapa dipakai aqama yuqimu yang artinya menegakkan ya? Dalam bahasa Arab kalau ada kata kerja atau perbuatan, kemudian dia dilekatkan dengan kata menegakkan, itu maknanya menyeriusi. Ya. Berarti yang diinginkan oleh Rasul kita umat Islam, sholat itu dengan serius. Serius itu punya 3 ciri-ciri. Yang pertama diilmui ketika pelaksanaan, kemudian eksekusi dengan hati-hati, dan yang ketiga dievaluasi agar lebih baik lagi. Ya. Saya tanya Bapak Ibu di sini, adakah yang masih mengulang-ulang kaji atau membaca-baca tentang fikih sholat? Ada. Kalau ada, berarti benar. Sudah benar. Kenapa? Karena perkara sholat itu nggak ada selesai belajarnya Bapak Ibu. Benar. Contoh, rukun sholat diantaranya adalah takbiratul ihram. Ini saya ambil contoh. Takbiratul ihram itu rukun. Yang namanya rukun, gugur satu, sholatnya nggak sah. Harus ulang lagi sholatnya. Nggak bisa diulang rukunnya, tapi sholatnya diulang. Pertanyaan saya, takbiratul ihram itu saat kita begini, ya, atau saat kita mengucap Allahu Akbar? Yang mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar bacaannya. Kebanyakan masa rentak. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Bisa niat. Apa itu masalah khilafiyah Ustaz? Nggak khilaf Pak, nggak ada khilaf ya. Ini ingin meluruskan yang terjadi di masyarakat ya. Takbiratul ihram itu rukun qauli, rukun yang sifatnya ucapan. Ya. Jadi takbiratul ihram adalah ucapan kita. Jadi seluruh orang Mekah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan orang Madinah. Saat ini orangnya elok Bapak Ibu ya. Wahai Abdurrahman, saya punya sekian toko, kedai. Yang mana yang kamu suka, bidang apa, saya akan berikan sama kamu. Kalau bahasa sekarang, ayo kita ke notaris, saya serahkan ke kamu. Terus bilang lagi, saya punya sekian istri. Mana yang paling kamu sukai, saya ceraikan. Ketika sudah selesai iddahnya, silakan kamu nikahi. Ini orang dulu, maaf ya. Nggak orang kini. Bisa kini itu doa. Said ini saudaranya Abdurrahman yang dipersaudarakan di Madinah oleh Rasulullah. Saking eloknya orang ini ya, demi ingin bersaudara yang ya lebih dari konco, ini bersaudara betul dalam Islam. Tapi ini kan orang dulu, bukan orang sekarang. Budayanya beda. Jangan camelo. Kalau orang sekarang mau juga Istrinya itu dikasihkan setelah dicerai. Setelah dicerai. Jadi istrinya. Enggak. Ya istrinya banyak. Abad. Karena baik.
Ini kan orang dulu Bapak Ibu ya, nggak bisa kita samakan orang sekarang. Tentu bedanya jauh. Ya. Tapi Abdurrahman bin Auf bukan orang yang cari untung Bapak Ibu. Salam. Ya, silakan, Masya Allah. Bukan orang yang memanfaatkan kawan. Kata dia apa? Nggak usah, saya nggak perlu itu. Terlambat di sini. Lambat ke depan. Tunjukkan saja kepada saya di mana pasar, ya saya akan berusaha sendiri. Ini Abdurrahman bin Auf. Sahabatnya, saudaranya elok, beliau pun lebih elok lagi. Nggak aji mumpung ya. Nggak memanfaatkan kawan. Ya. Nggak menggunting dalam lipatan. Ya. Wah. Nggak begitu. Kami ambil sekali rumah. Kami mau kasih. Kalau awak Bu, ya, yang sebut namu, aduh tuh. Rekaman gue ya, rekaman. Live di YouTube. Masuk itu. Serunya Cap. Ya. Kalau awak kini Bapak Ibu ya, nggak ada leh. Nampak Ambil saja lanjut. Nampak aja tuh awak Pak Amar. Masya Allah. Nah itu Abdurrahman bin Auf ya. Maka kembali ke tadi makna zakat itu adalah diusahakan ya. Bersedekah itu diusahakan ya. Karena di antara perkara yang saat kita berada di alam kubur dia akan menguatkan kita adalah amal-amal kita yang kita kasih ke orang ya. Makanya jaminan Nabi, mana qasat mal min sedekah. Tidaklah harta itu akan berkurang karena sedekah ya. Bal yazdad tapi akan bertambah secara hakikat. Karena nggak pernah berkurang seperti itu. Jadi kita usahakan Bapak sekalian ada sekian harta yang kita alokasikan untuk investasi akhirat kita. Ya, ma'akalta apa yang kita makan fa'ablahit akan habis. Ya, wa malabista fa'afnait yang kita pakai akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'abqait tapi yang kita donasikan itu akan kekal ya menjadi tabungan akhirat. Ini bagian dari zakat. Yang ketiga puasa. Saya kira kalau puasa sudah banyak kajiannya ya. Ini insya Allah nanti di momennya kita akan bahas lebih jauh gitu ya. Yang kelima ya terkait dengan haji. Ini hari ini kita bahas rukun Islam tentang haji. Bapak yang Allah muliakan, haji itu wajib bagi yang mampu kan gitu saja, gitu ya. Bagi yang nggak mampu maka gugur kewajibannya. Ya. Bisa menggantinya dengan umroh saja gitu ya, atau memang nggak perlu kalau masih ada hajat kebutuhan ya. Bahkan kalau kata para ulama ya yang membahas tentang haji secara khusus, haji itu nggak perlu diusahakan sampai nabung mati-matian, nggak perlu ya. Artinya begini, kita kerja, kita usaha, tiba-tiba terkumpul uang untuk pergi haji, itulah artinya kita mampu gitu. Bukan yang kita tabung secara khusus, mati